Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Bondan Triatanto, untuk menemani akhir pekan kalian selama 10 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang era reformasi. Sebelum saya membahas apa itu era reformasi, kalian mungkin sudah sering mendengar kata reformasi, bukan? Kata ini pasti sering muncul di buku kalian pelajaran IPS. Nah, apa yang dimaksud dengan reformasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Latar belakang terjadinya era reformasi yaitu karena adanya ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Hal tersebut dilandasi dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, penyimpangan yang telah berlangsung lama itu berubah pada krisis di segala bidang, antara lain krisis politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Tuntutan dan agenda reformasi, tuntutannya yaitu turunnya suatu jabatan Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie dan berakhirnya masa Orde Baru selama 32 tahun dan memasuki era baru yaitu era reformasi. Dan agendanya yaitu sukses kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, menghapus dui fungsi ABRI, menegakkan hukum, dan melaksanakan otonomi daerah. Perkembangan politik pasca reformasi. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, Indonesia mengalami 5 kali pergantian kepala negara berturut-turut. Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie yaitu 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden dan selama 1 tahun 5 bulan sebagai presiden. Kabinet pada masa pemerintahan B.J. Habibie yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan, terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti ABRI, partai politik atau Golkar, P3, dan PDI unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Reformasi bidang politik yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik, rencana melaksanakan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi yang representatif sesuai isi TAP MPR nomor 17 atau MPR atau tahun 1998 tentang hak asasi manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta perbebasan tahanan politik dan narapidana politik. Pelaksanaan referendum Timur Timur. Presiden Habibie menawarkan otonomi luas bagi rakyat Timur Timur. PBB dan Portugal menyambut baik usulan ini. Jika plakat itu diterima, maka Timur Timur akan tetap menjadi bagian dari NKRI. Namun jika ditolak, maka Timur Timur akan merdeka. Dan pada tanggal 4 September tahun 1999 dalam bidang Dewan Keamanan PBB, Kofi Annan mengumumkan bahwa 78% rakyat Timur Timur menolak paket otonomi luas yang ditawarkan oleh Indonesia. Hanya 21,5% yang menerima, dan pada tanggal 20 Mei 2002 Timur Timur resmi merdeka secara resmi dengan nama Timor Leste. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Masa jabatan Gus Dur yaitu selama 2 tahun Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada 23 Juli 2001. Kabinet Persatuan Nasional adalah Kabinet Presiden RI keempat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dari tahun 1999 sampai 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah koordinator, menteri negara, sekretaris negara, dan jaksa agung. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Masa jabatan yaitu selama 4 tahun dari 2001 sampai 2004. Beliau menggantikan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai presiden, diterapkan MPR nomor 3 tahun 2001. Kabinet Megawati yaitu gotong royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda yaitu 1. Membuktikan sikap tegas pemerintahan dalam menghapus KKN. 2. Menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan.
3. Meneruskan pembangunan politik. 4. Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultur yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil dan yang terlahir. 5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat. Pemilihan umum Indonesia 2004. Pemilihan umum pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu 2004 dibagi menjadi 3, yaitu tahap pertama, pemilu legislatif, tahap kedua, pemilu presiden putaran pertama, dan tahap ketiga yaitu pemilu presiden putaran kedua. Upaya pemberantasan KKN. Pengeluaran hukum produk tentang triplokre tindakan pidana korupsi diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum lainnya, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Gerasi dan lain-lain. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai 2009 dan periode kedua pada tahun 2009 sampai 2014. Kabinet Indonesia Bersatu dibuat pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tanggal 5 Desember 2005. Program pertama Susilo Bambang Yudhoyono yaitu 100 hari. Program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari KKN, serta mewujudkan keadilan dan demonstrasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Masalah disintegrasi pemerintahan berusaha menyelesaikan konflik Aceh dengan cara damai, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia berusaha melakukan perbincangan damai dengan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Masa kepemimpinan Joko Widodo. Masa jabatan Presiden Joko Widodo dari 20 Oktober 2014 sampai 2019 dan dilanjutkan 2019 hingga kini Kabinet Joko Widodo yaitu Kabinet Kerja. Kemudian menggagas program yang disebut dengan program Nawacita yang merupakan 9 program yang mencakup visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Kabinet Kerja adalah kabinet pada masa pimpinan Jokowi Yusuf Kala. Susunan berasal dari kalangan profesional usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi Yusuf Kala. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober tahun 2014 dan resmi dilantik hari setelahnya. Pada masa periode kedua, beliau bersama dengan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin membentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju. Susunan kabinet tersebut diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 dan resmi dilantik pada hari yang sama. Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 4 menteri, koordinator, dan 30 menteri. Ayo kita menjaga badan dengan berolahraga. Undur diri kami ucapkan untuk para pendengar semua. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.